Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Wahyuning Tias dari program studi Ilmu Komunikasi semester 4. Dalam video kali ini, saya akan memberikan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Syarif Khalili, Magister Pendidikan Islam. Langsung saja saya akan menjawab soal yang nomor 2, berbunyi, Nabi dan Rasul kerap diangkat oleh Allah dari kalangan orang yang lemah secara ekonomi. Poin A, jelaskan hikmah bagi kehidupan manusia mengapa Allah sering mengangkat Nabi dan Rasul dari kalangan ekonomi yang lemah. Hikmah yang pertama yaitu menunjukkan keikhlasan dan ketulusan. Dengan latar belakang yang sederhana, para Nabi dan Rasul tidak memiliki kepentingan duniawi, seperti harta atau kekuasaan yang dapat mencemari niat mereka. Sebaliknya, mereka menyamikan risalah semata-mata karena ketaatan kepada Allah dan kepedulian terhadap umat. Hikmah yang kedua yaitu menghindari ketergantungan pada kekayaan. Dengan berasal dari kalangan yang sederhana, para nabi dan rasul menunjukkan bahwa misi mereka tidak bergantung pada kekayaan. Kehidupan yang jauh dari kemewahan memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada tugas spiritual dan moral yang diemban. Hikmah ketiga yaitu mendekatkan diri kepada kaum yang tertindas. Dengan latar belakang yang serupa, Nabi dan Rasul lebih mudah diterima oleh masyarakat miskin dan tertindas, sehingga pesan dakwah mereka lebih efektif. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW dalam dakwah awalnya banyak diikuti oleh orang-orang yang lemah, seperti Bilal bin Rabah dan Ammar bin Yasir. Hikmah yang keempat yaitu menguji keimanan dan keteguhan. Kehidupan yang penuh tantangan dan keterbatasan materi melatih para nabi dan rasul untuk menjadi pribadi yang sabar, teguh, dan tawakal. Kualitas penting bagi seorang pemimpin spiritual. Hikmah yang kelima yaitu menunjukkan bahwa kemuliaan tidak bergantung pada kekayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan bahwa nilai hakiki manusia terletak pada ketaatan kepada Allah, kejujuran, keikhlasan, serta kemampuan menyebarkan kebaikan, bukan bergantung pada kekayaan duniawi yang bersifat sementara dan fana. Poin B berbunyi, berikan contoh 3 nabi dan rasul yang berasal dari kalangan ekonomi yang lemah, serta ceritakan secara singkat riwayat hidup mereka. Langsung saja nabi yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir di Mekah dari keluarga Bani Hashim, namun menjadi yatim sejak dalam kandungan. Ibunya wafat saat beliau berusia 6 tahun. Beliau dibesarkan dalam kondisi ekonomi yang sangat sederhana. Sejak muda, beliau bekerja sebagai penggembala dan pedagang. Meskipun berasal dari keluarga yang terhormat, hidupnya jauh dari kemewahan. Ketika diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun, beliau menghadapi banyak penolakan, namun tetap sabar dan gigih dalam berdakwah. Nabi yang kedua adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau lahir dalam keluarga Nabi Yakub yang memiliki kedudukan, tetapi dalam kisahnya, beliau mengalami masa-masa hidup yang penuh kesulitan ekonomi. Ketika kecil, beliau dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri dan dijual sebagai budak oleh mereka. Namun, melalui kesabaran dan bantuan dari Allah, beliau akhirnya diangkat menjadi pejabat tinggi di Mesir yang mengelola persediaan pangan negara saat terjadi kelaparan besar. Akhirnya, beliau mampu mengubah nasibnya dan menjadi figur yang menyelamatkan banyak orang. Contoh ketiga yaitu Nabi Musa alaihissalam. Beliau berasal dari Bani Israel, kaum yang tertindas berada di Mesir. Meskipun beliau sempat dibesarkan di istana Fir'aun, setelah membela kaumnya dan membunuh seorang raja Mesir, beliau melarikan diri ke negeri Madian dan hidup dalam kesederhanaan sebagai pengembala. Di tengah kehidupannya yang sederhana, itulah Allah mengangkatnya sebagai rasul untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan. Dapat diambil kesimpulan dari kisah para nabi dan rasul diangkat dari kalangan ekonomi yang lemah, dapat diambil pelajaran bahwa kemuliaan dan kehormatan di sisi Allah tidak ditentukan oleh harta atau status sosial, melainkan oleh keimanan,
ketakwaan, dan akhlak mulia. Hal ini menjadi pengingat bagi umat manusia agar tidak meremehkan orang lain berdasarkan latar belakang ekonomi, serta menginspirasi untuk selalu rendah hati, peduli, dan teguh dalam memperjuangkan kebaikan. Baik, itu tadi merupakan penjelasan untuk jawaban ujian tengah semester mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.